Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan bersama-sama menyimak presentasi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Handi Yunianto selaku Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat oleh Pak Handi. Beliau pernah menjabat sebagai Debt Research Statistician di PT Dana Reksa Sekuritas dari tahun 2000 hingga 2006 dan saat ini beliau menjabat sebagai Head of Fixed Income Research di PT Mandiri Sekuritas dari tahun 2006 hingga saat ini dan juga Committee Members di Lembaga Penjamin Simpanan dari tahun 2020 hingga saat ini. Baik, langsung saja waktu dan juga tempatnya kami persilahkan ke podium Pak Handi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih kesempatannya untuk bisa sharing mengenai perkembangan pasar obligasi. Tema yang kita mau share ke Bapak Ibu, domestic bond market outlook kita. Kami melihat bahwa opportunities tetap terbuka di tengah uncertainty ekonomi global yang masih cukup tinggi. Mungkin saya lanjutkan di next slide-nya ya. Ada dua hal yang saya ingin share ke Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai investasi di obligasi. Yang pertama saya ingin share mengenai review apa yang terjadi di pasar obligasi kita. Kita akan tunjukkan beberapa key catalyst factors yang mempengaruhi pergerakan investasi di pasar obligasi kita. Yang kedua kita akan bicara mengenai outlook-nya. Kita bicara outlook ada tiga hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama mengenai bond fund flows-nya, siapa yang jual, siapa yang beli. Yang kedua kita juga akan melihat dari sisi supply-nya, seberapa besar kebutuhan pembiayaan pemerintah. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah dari sisi valuasi. Mungkin saya masuk dari review apa yang terjadi di pasar obligasi kita. Bapak Ibu kalau kita lihat chart di depan ini, kalau kita ambil periode panjang investasi di obligasi tahun 2004 sampai dengan 2022, Bapak Ibu bisa lihat secara umum yield obligasi itu mengalami tren penurunan. Nah ini apa untungnya kalau yieldnya turun? Bapak Ibu bisa lihat return investasi di obligasi kalau kita ambil dari 2004 sampai 2022 mencatatkan return gain yang positif cukup besar. Kenapa? Karena investor selain mendapatkan dari sisi kupon, karena yieldnya turun, investor juga mendapatkan dari sisi capital gain-nya. Tapi memang kalau kita lihat ada beberapa di mana total return investasi di obligasi itu bisa negatif. Contoh di tahun 2005, kita ingat 2005 ada krisis reksadana. Tahun 2013, kita ingat 2013 ada krisis taper tantrum di mana the Fed mulai mereduksi monetary policy mereka yang tadinya loose menjadi agak ketat. 2018 juga kita mengalami hal yang sama, jadi negatif return itu artinya pendapatan bunganya kalah dari penurunan harga obligasi karena yieldnya naik. Tapi yang menarik saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu, pada waktu periode krisis justru itu adalah opportunity untuk mendapatkan entry level yang lebih bagus. Faktanya kita bisa lihat 2005 negatif, 2006 kita bisa mendapatkan return yang lebih tinggi, 2013 juga sama, 2017, 2018 kita ingat 2019 kita dapat return double digit. Nah apa yang terjadi tahun ini Bapak Ibu bisa lihat total returnnya memang negatif. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa returnnya negatif dan apakah ini akan menjadi entry level yang bagus buat Bapak Ibu untuk investasi di obligasi Indonesia. Saya mau tunjukkan fakta tabel perbandingan bond yield kita dengan negara lain. Jadi kalau ditanya bond yield kita kenapa naik tahun ini, apakah disebabkan faktor negatif dari domestik atau faktor global? Cara yang paling gampang menjawab pertanyaan tersebut adalah kita bandingkan apa yang terjadi bond market di Indonesia dengan emerging market. Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini, kalau kita bandingkan bond yield kita dengan negara-negara yang lain, hampir semua emerging market mencatatkan kenaikan yield. Artinya apa? Artinya bond yield yang terjadi kenaikan tahun ini bukan karena faktor domestik, tapi lebih karena faktor global. Yang menarik dari perbandingan tabel ini, Bapak Ibu juga bisa lihat bahwa Indonesia relatif terhadap emerging market lainnya mengalami kenaikan yield yang lebih kecil. Ini yang selalu menjadi game changer bahwa pasar obligasi kita ternyata jauh lebih resilient dibandingkan dengan emerging market. Gambarannya Bapak Ibu bisa lihat 10 tahun kita year to date hanya naik sekitar 80 basis, sementara rata-rata emerging market
kenaikan bond yieldnya sampai 200 basis. Nah, faktornya apa yang menyebabkan bond market kita sangat resilient? Saya ngelihat ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi real yieldnya, relatif terhadap inflasi, kita itu termasuk negara yang memberikan real yield yang positif. Bapak Ibu bisa lihat di kolom yang ke-5 atau ke-6. Nah, faktor keduanya apa? Bapak Ibu bisa lihat yang membedakan bond market kita sangat resilient dibandingkan krisis-krisis sebelumnya, currency Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di kolom local currency against US dollar, dolar itu sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu itu menguatnya 16% Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Rupiah hanya melemah sekitar 3-4%. Sementara kalau kita lihat emerging market, pelemahannya jauh lebih dalam lagi. Nah, ini yang menurut saya menjadi game changer di pasar obligasi kita. Ada dua hal kenapa rupiah kita cukup stabil. Tadi Ibu Masita juga menyampaikan bahwa kalau kita bicara currency, ya, kita menikmati dari sisi komoditi, kita penghasil komoditi, sehingga belum pernah Indonesia 27 bulan berturut-turut trade balance kita surplus. Ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Ini yang mendorong current account kita positif Bapak Ibu. Apa current account positif? Artinya dolar yang masuk itu lebih banyak dibandingkan dengan dolar yang keluar. Itu faktor pertama kenapa rupiah kita jauh lebih resilient dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi kepemilikan asing Bapak Ibu. Bersyukur kalau kita lihat di pasar obligasi kita sekarang, dominasi asing sudah jauh berkurang. Proporsi asing sebelum kita COVID itu 40% dari total outstanding. Sekarang kalau kita bicara proporsi asing di pasar obligasi kita hanya kurang dari 16%. Jadi dua hal itu yang menyebabkan kenapa rupiah kita sedemikian solidnya di tengah kondisi global uncertainty yang tinggi. Nah, kondisi di mana real yield kita positif, kondisi di mana currency kita cukup stabil, ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia punya room untuk tidak menaikkan suku bunga agresif seperti negara-negara yang lain. Kemarin sudah naikin 25 basis, kita proyeksi kalaupun BI rate akan kena kenaikan lagi, kemungkinan hanya sekitar 75 basis, jadi ada 50 basis lagi sampai dengan akhir tahun. Bandingkan dengan Amerika yang harus menaikkan sampai 250 dan ekspektasinya akan ada lagi kenaikan 100 basis. Negara-negara emerging market lainnya kalau kita hitung rata-rata juga mengalami kenaikan yang lebih besar. Nah, muaranya Bapak Ibu dengan kondisi Bank Indonesia tidak agresif menaikkan suku bunga, maka pasar obligasi kita akan menjadi jauh lebih resilient. Nah, kalau ditanya faktor globalnya apa? Apa yang menyebabkan bond market globally mengalami kenaikan yield? Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah The Fed. Era suku bunga rendah tampaknya sudah berakhir. The Fed merubah tone-nya yang tadinya bilang inflasinya adalah temporary, ya. Tapi ternyata kalau kita lihat inflasinya sudah naik sampai 9%. Kalau kita bicara di Amerika itu sudah 40 tahun tertinggi. Dan kalau kita lihat Fed members itu memproyeksi suku bunganya jadi naik. Yang tadinya mereka proyeksi 1,9, sekarang mereka proyeksi ke 3,4. Karena mereka melihat inflasinya, kalau kita lihat di forecastnya Fed members, yang tadinya 4%, mereka proyeksi bisa sampai ke 5 dan 6%. Nah, ini yang merubah kondisi pasar obligasi secara global, karena tadinya suku bunga rendah itu masih berlanjut, sekarang mulai berubah. Nah, yang kedua, faktor yang menyebabkan kenapa bond yield di emerging market itu naik adalah risiko default. Kita punya presiden di mana Rusia sudah nggak bisa membayar kewajiban bunga dan pokoknya. Kita punya presiden di mana negara Sri Lanka juga sudah nggak punya cash untuk bisa memenuhi kewajibannya. Nah, kebetulan kalau kita lihat di heat map yang dilakukan oleh Bloomberg, ini simple sebenarnya Bapak Ibu. Negara yang memiliki beban utang besar, negara yang memiliki beban suku bunga yang tinggi, cost of fund yang besar, itu adalah negara yang berisiko di mana pada waktu terjadi pembalikan suku bunga. Indonesia posisi di mana? Indonesia ada di posisi 34. Nah, posisinya hijau. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan emerging market, jelas Indonesia memiliki posisi yang jauh lebih bagus. Nah, ini yang menjelaskan kenapa bond yield kita kok nggak naik banyak seperti negara-negara yang lain yang tadi kami sampaikan di depan. Nah, saya masuk ke outlook-nya seperti apa. Jadi kami sampaikan tadi kalau kita bicara apa yang terjadi kali ini, bond yield naik lebih karena faktor global, tapi pasar obligasi kita jauh lebih resilient. Nah, pertanyaannya adalah outlook-nya kira-kira kalau kita investasi di obligasi seperti apa? Saya coba lihat dari sisi makronya dulu Bapak Ibu. Ini data dikeluarkan oleh IMF. Kalau kita lihat global growth outlook, mereka merevisi ke bawah Bapak Ibu. Dan kami cukup yakin mungkin nanti di bulan Oktober mereka akan rilis lagi, ada potensi di downgrade lagi. Kenapa?
Karena kalau kita bicara 3 negara terbesar dunia Bapak Ibu, China lagi bermasalah dengan COVID-nya, mereka pakai zero COVID policy, mereka masih melakukan lockdown, dan kita lihat di China properti sektor kena hit banyak, jadi ujungnya ekonomi di China pasti akan mengalami perlambatan. Eropa ini yang paling kena dampak dari perang Rusia-Ukraine, mereka punya krisis energi. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana harga energi mereka sangat tinggi, inflasi tinggi, maka kami melihat dari sisi daya beli juga akan turun, ujungnya kita melihat ada potensi resesi di Eropa. Amerika seperti apa? 2 kuartal berturut-turut sudah negatif Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat dari sisi market, leading indicators dari data-data US juga menunjukkan perlambatan. Dan ini direkonfirm Bapak Ibu kalau kita lihat tabel yang sebelah kanan, yield curve di beberapa negara di emerging market dan negara maju sudah mengalami yang namanya inverted. Jadi market sendiri sudah memprice in bahwa potensi resesi tahun depan itu sangat besar. Nah, ini yang menjelaskan kenapa di second half support dari pasar obligasi harusnya lebih baik dibandingkan dengan investasi lainnya, karena biasanya satu negara itu mengalami resesi, maka stimulus yang perlu dilakukan oleh bank sentral adalah mereka tidak bisa agresif untuk menaikkan suku bunga. Nah, yang kedua mungkin isu besarnya tadi sesuai tema adalah inflasi, tapi lagi-lagi saya selalu sampaikan ke klien bahwa inflasi itu lagging indicators. Inflasi itu sudah kejadian baru keluar angkanya. Yang penting buat investor adalah outlook inflasinya seperti apa. Nah, ini yang menarik beberapa perkembangan. Kalau kita bicara inflasi, kita akan lihat dari sisi demand, kita lihat dinamika harganya. Demand tadi kami sampaikan global growth akan potensi resesinya sangat terbuka tahun depan, jadi secara demand harusnya turun. Dari harga Bapak Ibu sudah mulai kelihatan, harga energi sudah mulai ada penurunan. Kita ngelihat harga food di tabel yang sebelah kiri bawah juga sudah mulai turun. Kalau kita lihat global supply chain pressure-nya juga sudah mulai ada perbaikan. Dan yang terpenting lagi kalau kita bicara consumer inflation expectation 1 tahun ke depan juga sudah turun meskipun angkanya masih lebih tinggi dari targetnya The Fed. Nah, ini faktanya kalau kita lihat memang kenaikan bond yield lebih karena faktor global. Kita lihat foreign outflow-nya cukup besar, tapi kalau kita lihat ini bukan karena faktor domestik, kita juga melihat di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Nah, yang menarik yang mau kita share ke Bapak Ibu, asingnya keluar tapi support domestiknya sangat strong, dan kali ini di drive-nya bukan dari perbankan Bapak Ibu. Kalau kita lihat net buy tertinggi di tahun ini lebih didominasi oleh dapen asuransi dan retail. Saya selalu sampaikan dengan kondisi di mana support domestik semakin besar, kapasitas investor lokal asingnya semakin kecil dan semakin luas dari kita lihat dari sisi investor domestiknya, ini akan membuat pasar obligasi kita akan lebih resilient ke depannya. Nah, kami percaya bahwa liquidity masih akan cukup ample. Indikator yang paling gampang adalah LDR perbankan masih di level 80. Dan ini yang sering ditanya oleh investor, BI ini kan agresif melakukan kenaikan GWM dan menjual obligasi sekunder, tapi kami perkirakan ini belum akan sampai melakukan tightening, tapi lebih normalisasi. Saya kasih gambaran Bapak Ibu, di tahun 2020-2021 BI melakukan injeksi liquidity hampir 1.000 triliun. Jadi kalau GWM ditarik hanya sekitar 300 triliun dan BI jualan 140 triliun, kami melihat bahwa liquidity ini masih akan tetap ample, dan ini akan mendorong cost of fund perbankan mungkin masih akan tetap rendah, demand untuk obligasi masih akan tetap tinggi. Nah, mungkin poin ketiga supply, mungkin nanti Bu Masita bisa eksplor lebih jauh. Secara umum fiskal defisit kita masih sangat bagus, realisasi sampai dengan Juli masih surplus. Dampaknya apa? Penerbitan utangnya bisa lebih ditekan. Dan kami melihat excess cash pemerintah juga sangat luar biasa. Kalau kita hitung ada sekitar hampir 600 triliun, saya pikir ini bisa dioptimalisasi untuk mengurangi pembiayaan lewat utangnya. Yang terakhir dari sisi valuasi, kami melakukan modeling dengan US Treasury, CDS, BI rate, dan rupiah. Secara umum kami masih melihat saat ini kondisinya masih fair value-nya, tapi kalau kita bicara outlook ke depannya, karena kita percaya bahwa US Treasury yield masih ada potensi turun, kita ngelihat CDS kita harusnya lebih rendah. Saya percaya Indonesia on the right track untuk dapat upgrade rating, karena kita percaya dengan fiscal prudent 2023, kita melihat current account surplus, kita lihat GDP lagi early stage recovery. Overall ini akan membuat potensi rating upgrade akan sangat terbuka, dan ini akan ke-reflect ke CDS kita yang lebih rendah.
Mungkin itu bottom line-nya. Kalau kita bicara uncertainty global yang cukup tinggi, kami melihat obligasi justru menjadi pilihan yang menarik karena ini memberikan cash flow kupon yang fix, dan kalau kita lihat yield yang ditawarkan saat ini juga masih cukup atraktif. Risiko masih dari sisi inflasi dan geopolitical risk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Handi Yunianto atas paparannya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya Pak ya di sesi talk show.